hari kelima saya bekerja, semakin optimis Jakarta akan semakin menyalah ini. Hari ini memang saya berkunjung ke MRT, saya ingin tahu perencanaan pengembangan seperti apa, dan saya jujur agak tidak menyangka bahwa mereka jauh lebih cepat mempersiapkannya daripada tim transisi. Memang saya agak fokus tentang pekerjaan MRT yang menuju Harmoni sampai ke Ancol. Di situ ada beberapa, dalam arti kata bukan kendala besar, tapi misalnya masalah lahan itu juga menjadi kendala. Tapi insya Allah akan bisa kita selesaikan. Nah juga hari ini Pak Sekda dan beberapa kepala dinas mendampingi saya untuk saya tahu apa permasalahan dan bisa segera kita hadapi bersama-sama. Kemudian nanti saya akan ke Balai Kota, saya akan naik busway untuk juga saya tahu permasalahannya apa. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan Jakarta dengan waktu yang cepat. Cepat nih barangkali mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun progresnya akan terasa. Karena Pak Gub juga berharap periode 2025-2030 ini Jakarta bisa menurunkan menjadi kota global dari 74 menjadi ke 50. Nah jadi inilah langkah-langkah kita mempersiapkan Jakarta menjadi kota global yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Jakarta menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Inilah salah satu strategi yang harus kita siapkan. Bahkan nanti siang ini di Balai Kota kita rapat untuk perencanaan apa namanya pengembangan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya. Dari Radio Sonora tadi sepanjang perjalanan dari Lebak Bulus ke sini mungkin ada catatan khususnya baik itu dari sisi transportasi maupun mungkin pendukungnya seperti UMKM dan lain-lain seperti apa Pak Wagub? Catatan khusus yang internal tidak terlalu banyak, tapi mungkin yang lebih eksternal. Misal begini, di Pasar Jumat itu kita ada lahan yang sekarang jadi tempat parkir motor. Itu masih agak sembraut, karena apa? Masih tanah. Saya tanya kapan itu diperbaiki. Insya Allah bulan Mei ini itu akan menjadikan satu area parkir yang cukup baik. Misalnya seperti itu. Tapi juga ada perencanaan lain, misalnya kita akan bikin area parkir 7 tingkat ya. Rencana 7 tingkat di daerah itu. Untuk apa? Bisa menangkap daya tampung masyarakat yang ada di selatan. Mudah-mudahan saudara kita yang di Tangsel dari Tangerang masuk Jakarta nggak perlu pakai kendaraan pribadi, cukup parkir di sana dia bisa naik MRT sampai kemana dia mau. Misal itu. Kalau yang outside-nya nggak terlalu. Tadi saya sengaja lihat ke Blok M, saya jujur kaget. Saya tahu tadi Blok M itu maaf bukan berarti kata dia sempat drop. Blok M itu kan drop karena ekonomi kan. Tapi sekarang dengan ada MRT bisa connect ke mall, sekarang meningkat lagi. Blok M Plaza ya, saya mendapat informasi bahkan kenaikannya sampai 4 kali lipat kenaikan pengunjungnya. Itu kan mengindikasikan bahwa MRT yang disebut TOD itu sangat bermanfaat buat Jakarta. Misal seperti itu. Kalau yang dalam-dalam, tadi saya sudah bicara juga sama Pak Dirut. Tadi ada yang bilang, Pak kadang-kadang tapnya suka ngadat gitu kan. Nah saya bilang tolong itu diperbaiki. Kemudian juga ada beberapa lift yang memang kita siapkan untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, mereka sangat perlu, tolong itu menjadi prioritas. Jadi yang kalau internalnya saya sudah tidak terlalu khawatir karena mereka punya master plan yang jauh lebih baik gitu loh. Itu mungkin. Ya. 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 Mungkin saja. Saya bukan apa, ya mumpung di sini ada Pak Sekda, beliau berusaha menempatkan saya di rumah dinas, tapi rumah dinas belum jadi. Jadi saya akan tinggal di rumah saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor naik MRT. Saya naik dari Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus, saya turun di HI, ya mungkin mobil numpang dijemput sini saya ke Balai Kota. Jauh lebih enak buat saya. Tapi kadang-kadang memang tidak mungkin saya setiap hari karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain. Nah artinya bagi saya naik kendaraan umum di Jakarta ini jauh lebih nyaman. Lebih apa ya? Lebih tenang, tidak terlalu pusing kita dengan traffic. Mungkin itu. Pasti, mungkin seminggu sekali saya akan naik kendaraan umum, terutama MRT. Ya. Oke. Ya.
Betul. Jadi kita memang akan memberikan menggratiskan kepada 15 golongan. Misalnya lansia, disabilitas, kemudian pemegang KJP, kemudian ya keluarga misal TNI, ABRI, Polri, kemudian ada 15 golongan yang bisa menggunakan itu. Dan kita juga akan memperluas jaringan, misalnya kalau kemarin kan Transjakarta, Mas Gub atau Mas Pram ingin Trans Jabodetabek, artinya kita jauhkan alurnya supaya masyarakat saudara kita yang ada di Bekasi, di Depok, di Tangerang kembali lagi datang ke Jakarta. Kita berharap tidak mereka pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta. Mungkin itu. Ya, segera. Itu sedang kita persiapkan. Karena itu masuk dalam program 100 hari. Gitu. Ya. Ya. Iya, saya jujur mungkin karena jiwa budaya saya tadi minta izin sama di Dirut MRT. Saya bilang saya minta izin anak-anak saya bisa performance di sini. Karena ya mungkin bukan saya mengcompare dengan di luar, tapi kalau di Eropa misalnya MRT atau apa namanya itu menjadi lahan buat mereka mengekspresikan. Nah, saya sudah banyak ketemu dengan teman-teman sahabat seniman yang kebetulan punya sekolah musik misalnya kan. Nah, jadi nanti yang tampil di sini juga kita kurasi. Mereka harus tampil bagus, main juga bagus, sehingga buat mereka yang pertama tempat berlatih. Karena anak-anak kita ini mereka sekolah tapi dia memerlukan tempat berlatih. Nah, saya lihat ini cukup efektif. Untungnya tadi Direktur MRT mengizinkan. Bahkan sudah ada program itu ya. Rabu Jumat. Nah, mudah-mudahan Rabu Jumat kita lihat sore, kita lihat. Semua stasiun yang memungkinkan ya, yang memungkinkan gitu. Oke? Ya. Kemana itu? Oh, yang bersentuhan. Itu daerah Blok M ya. Itu nanti kebijakan kita akan pelajari lagi. Oke. Soal penutupan Cililitan Ancol itu gimana Pak? Rute 5D Pak, infonya ada penutupan. Sementara kan sebenarnya dari Cililitan Ancol itu cukup banyak Pak warga yang sana. Itu gimana Pak? Nanti coba kita pelajari. Ya, saya senang nih dapat informasi ini. Jadi saya alhamdulillah mereka dengar juga kan. Nanti saya akan tanya nih permasalahannya apa. Tapi memang mungkin begini, ini kan ada sentuhan, ada MRT, ada busway misalnya kan. Kita kalkulasi coba mana yang lebih ini. Tentu kalau masyarakat mau dalam arti kata tentu yang murah kan. Nah ini kita compare. Kalau kita tutup ini kira-kira masyarakat ini akan pindah nggak ke sini. Kalau memang tidak terjadi mitigasi, kita akan teruskan. Artinya kepentingan masyarakat jauh lebih kita utamakan. Untuk ke daerah penyangga itu kan banyak pekerja dari daerah penyangga. Ya. Apakah ada penambahan rute atau armada mungkin Pak? Pasti armada bertambah. Dan rute baru juga pasti. Logikanya gitu. Bayangin, kalau sekarang mungkin kalau kita terminal paling jauh di sini masuk kemana? Yang di itu ya, Kampung Rambutan atau sana tuh daerah Pulau Gadung apa namanya itu? Pulau Gebang. Mungkin nanti akan kita jauhin sampai Bekasi. Tentu kita kerjasama dengan Pemda Bekasi. Ini sedang kita rencanakan. Yang pasti ini harus duduk bersama antara semua pimpinan daerah yang ada di Jabodetabek. Gitu. Ya. Ya, nanti kita berikan tempat. Tapi maaf, kita harus kita kurasi. Artinya apa ya? Ya main dia standarnya bagus. Bukan kan kita juga mau nyaman kan. Saya minta maaf sekali lagi kalau kita ke Eropa itu mereka punya standar main. Sehingga mereka tuh punya ID card. Tidak mungkin dia dikejar Satpol PP karena dia punya izin. Ada aturan yang harus kita berikan supaya mereka tampil nyaman. Yang dengar juga nyaman ya, mungkin kalian sering dengar lihat di TikTok kan ada orang main piano di stasiun, tiba-tiba di sebelahnya ada anak kecil main biola, tampilannya luar biasa, semua orang yang itu yang saya mau bikin Jakarta seperti itu.